Lanjut. Bab 48. Bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah. Gak boleh ya, senajan guyon. Gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh menyebut nama Allah, nama Al-Quran atau Rasulullah itu gak oleh digegojekan. Gak oleh digawe geguyonan. Gak oleh digawe obrolan dalam rangka merendahkan, walaupun tidak ada niatan merendahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La taqtadiru, kon kabeh gak perlu njaluk ngapura. Apa? Ya qad kafartum, kon iku wis kadung kafir. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Kayak ngono resikune ya. Monggo terjemah kita perhatikan sama-sama. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Gak usah njaluk ngapura, kon wis kafir pisan. Ini kan berat ya. Mudah-mudahan nanti penjelasannya kita temukan sehingga kita lebih jelas. Sebab kalimatnya ini ngeri ya. Apa bahasanya ngeri? Gak ada njaluk ngapura kon itu pisan, gak perlu njaluk ngapura sebab kon sudah kafir setelah kamu beriman. Ini masalahnya. Kayak wis gak ono peluang njaluk ngapura pisan. Kon gak ada njaluk ngapura sebab kon telah kafir setelah beriman. Lanjut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ya gitu ya. Ya ayat tadi. Jadi setelah ada peristiwa dalam perang Tabuk itu tadi, orang-orang munafik itu ya ngomong celometan ya. Apa bahasanya sing penak sing apa celometan apa yang penak bahasanya? Di ngomongin ngomong. Tidak ada orang yang lebih buncit perutnya, lebih pengecut dalam peperangan kecuali orang-orang yang ahli Quran, ahli baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Tapi guyonane ngono. Terus Auf dengar apa ya, ocehan-ocehan yang seperti itu kepada Rasul. Ocehan-ocehanmu akan aku laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata gurung sampai matur Rasul, masih dalam perjalanan ayat ini sudah turun. Yang tadi dikatakan dalam ayatnya kon gak perlu njaluk ngapura sebab kon telah kafir setelah kamu beriman. Itu turun lebih dulu. Saat ada orang sing geguyonan. Ternyata enggak boleh itu ya. Geguyonan
ahli Quran. Terus ahli Quran dia ngono paring pengecut dalam peperangan itu saat terjadinya itu atau asbabun nuzulnya itu ya oceane celoteane atau apa ya? Lho golek bahasa sing apik kok angel. Yang penting dalam bahasa Indonesia ini gampang untuk dipahaminya. Jadi kayak gitu tidak diperbolehkan ya. Jadi bergurauan dengan menyebut Allah, bergurauan dengan menyebut Al-Quran atau menyebut Rasulullah itu tidak boleh. Terus tadi rangkuman dalam hadis dijelaskan seperti itu ya. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kepada orang yang celometan tadi, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik, sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, kan sudah berangkat, tapi belum sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Lanjut. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh, sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu karena sebelum nyampe kepada Rasulullah, ternyata Rasul telah menerima wahyu itu, maka ya wahyu itu yang digunakan menjawab apa? Alasan orang yang bersenda gurau, ngakuni dia bersenda gurau hanya untuk mengisi kekosongan saja, seperti halnya orang yang sedang bepergian jauh. Langsung Rasul sabdakan seperti itu, dalam artian Rasul bacakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah saat itu. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Terjemah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Gak boleh. Jadi tadi sesuai dengan babnya, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah. Enggak nyebut Al-Quran, itu tadi menyebut orang yang ahli baca Al-Quran, perutnya buncit. Yang ahli baca Quran itu siapa? Ya para sahabat dan Nabi. Itu disebut perutnya buncit dan pengecut di tengah medan pertempuran. Itu guyonan tok mi'an. Tapi ternyata ayat telah turun yang akhirannya, maksudnya ayat yang ke-66. Itu kan langsung disebutkan, la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kon gak perlu njaluk ngapura, gak perlu istighfar karena kamu telah kafir setelah kamu beriman, ba'da imanikum. Lanjut. Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Yes, ngomong ngono tok. Padahal iku mang sampai gondeli taline pelana unta. Jadi untanya ya bangga melaku, Nabi di atasnya unta itu sudah duduk di atas pelananya. Jadi rada kesarat-sarat sikile, kesandung-sandung waktu. Memang kondisi Makkah saat itu, kondisi Madinah saat itu seperti itu. Jadi untanya melaku, dia ya kesandung-sandung waktu. Kalau namun guyon nok Nabi.
Tapi ternyata ayatnya sudah turun lebih dulu, kamu tidak perlu beristighfar, tidak perlu mohon ampun karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Lanjut. Kandungan bab ini. 1. Masalah penting sekali bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayatnya atau Rasulullah adalah kafir. Iya. Disebutkan ini masalah penting sekali. Jadi nek awake kakean ngobrol, kakean gojekan, kakean guyon, ya kadang-kadang terperosok kepada sesuatu itu yang sangat fatal sudah. Sampai gak perlu kamu istighfar karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Gimana? Nggih, bismillah. Masalah ini Pak. Akhir-akhir ini kan banyak orang bergurau seperti zaman Nabi kan gitu Pak. Terus kalau Allah menurunkan ayat 66, 65, 66. kalau seperti itu sudah tidak boleh istighfar Iya. karena dinyatakan kafir. Iya. Macam orang itu kelanjutannya itu berbunyi. Lah ya itu, kelanjutan gimana? Ini kan masalah penting sekali itu loh. Terus gak usah istighfar kon, karena kon telah kafir setelah beriman. Seperti pintunya kan tertutup ya. Terus kayak gak ono pintu tobat. Sakit nemeni dosane iku mang ya. Padahal hadis menjelaskan pokoknya gurung glorok-glorok pintu tobat masih terbuka. Kafir, musyrik, dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, pokoknya yang penting gurung sampai glorok-glorok dan matahari belum terbit dari barat, maka pintu maaf sudah terbuka. Ini apakah sesuatu yang dikecualikan? Kan pertanyaannya begitu kan? Apakah ini masalah yang dikecualikan? Di sini tidak menyebutkan pengecualian, tapi Al-Quran menyatakan kamu nggak perlu istighfar karena kamu telah kafir sebelum kamu beriman. Kita pakai yang mana ya? Apa kita terus putus asa mensusah dari orang bejat? Enggak, kita nggak boleh putus asa. Jadi kita tetap mohon ampun dan tetap bertobat. Nek mohon ampun tuh nggak cukup loh ya, tapi harus bertaubat. Mohon ampun kadang-kadang kan berbaleni mana? Karena tobat ini kapok encit, nggak kapok lombok. Ya. Jadi orang yang kayak gini nggak cukup istighfar, tapi harus bertaubat. Istighfar tok gak cukup. Mulanya dikatakan sama difirmankan sama Allah, kamu nggak perlu istighfar, gak perlu mohon ampun, karena kamu telah kafir. Kafir ini gak cukup hanya jaluk ngapura, tapi harus bertaubat. Taubat itu berhenti dari perbuatan itu, jangan sampai diulang lagi. Gimana? Mungkin untuk memperjelas ini ada tafsir Ibnu Katsir. Moga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman." Maksudnya karena ucapan yang kalian katakan itu yaitu yang kalian keluarkan untuk memperolok-olok Nabi. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, yakni kalian tidak dimaafkan secara keseluruhan, tetapi sebagian dari kalian tetap harus diazab, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Artinya berdosa karena telah mengeluarkan kata-kata yang kotor dan keji itu. Tertutup apa seenak kesempatan tobat? Istighfarnya total ya sudah. Ada kesempatan tobat enggak? Ada. Iya. Nek tobatnya masih harus enggak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa kita tetap husnudon kepada Allah. Allah adalah Maha Pengampun. Allah adalah Maha Penerima tobat. Gimana? Jadi masih ada peluang untuk bertaubat, untuk kapok, untuk berhenti. Nek wis tobat berhenti terus njaluk ngapura. Nek njaluk ngapura tok gak tobat ya diadab. Deh. Wis ini. Kok udah ada azan?
Kurang. Berapa? 1. Kono ya azan. Ya wis azan kabeh. Awake dhewe melok azan. Ya. Sementara itu dan itu kayaknya nanti malam butuh direnungkan. Mudah-mudahan bangunnya enggak kepres jam 3. Mudah-mudahan bangunnya jam 2. Ada kesempatan, ada pulang untuk merenungkan ayat-ayat Allah tadi. Terus bagaimana kita menyikapi agar tidak terjerumus di dalam peluang istighfar yang tidak akan diterima istighfarnya. Yang diterima kalau sudah bertobat. Insyaallah sementara seperti ini yang kita baca, mudah-mudahan kita senantiasa bisa memahami dengan benar, kemudian bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita tidak sampai terjerumus dalam sesuatu kayaknya hanya sepele, tapi ini masalah berat sekali. Kayak sepele, tapi masalah ini ya tadi masalah penting sekali. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.